Silakan. Bu Menlu, Pak Menteri Investasi, Bapak Ibu teman-teman media, cetak maupun elektronik. Eh, Tadi saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan Bapak Presiden bahwa target untuk pembahasan IJPA ini disampaikan baik dalam tadi penjelasan pers Bapak Presiden dalam pembahasan dengan Perdana Menteri Kishida dan terkait dengan ekspor daripada perikanan dan makanan minuman dari Jepang itu sudah diberikan kemudahan oleh Indonesia dengan pencabutan larangan, dan itu langsung juga disebutkan oleh Perdana Menteri Kishida. Dan terkait dengan Indonesia tentu masih ada beberapa pending issue terkait ekspor Indonesia di bidang perikanan maupun terkait dengan produk-produk hortikultura. Jadi sebagai contoh, ekspor tuna dari Indonesia masih dikenakan tarif sebesar 7%, kemudian ekspor daripada pisang maupun nanas masih dikasih regulasi bea masuk 10-20%, dan bahkan diberikan yang dinolkan hanya diberikan kuota untuk 1.000 ton ke bawah. Nah tentu ini yang tadi Bapak Presiden minta disesuaikan dengan negara-negara ASEAN lain atau sama dengan nol. Kemudian terkait dengan pembahasan IJPA juga ada inisiatif untuk New MIDEC, yang ini adalah terkait dengan industri mold and dies dan juga terkait dengan sistem operasi industri 4.0 atau making Indonesia 4.0, yaitu support untuk digitalisasi dan ditambah lagi untuk pelatihan daripada tenaga kerja di sektor pariwisata. Demikian pula ekspor buah manggis, kita minta ada fleksibilitas, terutama percobaan untuk ekspor ke sana, dan Perdana Menteri menjanjikan akan adanya semacam technical assistance agar memudahkan ekspor. Kemudian terkait dengan detail tadi bicara mengenai investasi yang disampaikan dalam rapat dengan Perdana Menteri. Ini rencana investasi baik dari Mitsubishi Motor yang sebesar 10 triliun, kemudian juga Toyota Group sebesar 21 triliun, dan ini juga disampaikan bahwa Bapak Presiden sendiri hadir dalam acara ekspor baik itu oleh Mitsubishi maupun oleh Toyota, dan itu menunjukkan komitmen daripada Indonesia untuk ekspansi di sektor otomotif. Dan juga tadi disebut terkait dengan pengembangan pelabuhan Patimban, di mana ini diekspor investasi ya salah satu konsorsium oleh Toyota Suso, di mana tahap pertama ini sudah investasinya dengan loan JICA sebesar 14 triliun, dan ini minta didorong untuk investasi lanjutan sebesar 9,5 triliun, dan juga tahap pelakukan persiapan terkait dengan jalan ataupun akses pelabuhan Patimban, di mana ini dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol sebesar 14,11 km dan melalui loan ini sebesar 22,94 km. Kemudian tadi Bapak Presiden juga menyampaikan terkait dengan MRT, terutama fase 2 mulai dari Bundaran HI sampai dengan kota, dan kemudian fase 2B dari kota ke Depok Ancol Barat. Dan Bapak Presiden minta dari segi perhitungan terutama cost daripada per kilometer, di mana ini karena seluruh desain, engineering, dan construction itu disiapkan oleh konsultan Jepang, sehingga ini diminta untuk dilihat lebih detail. Demikian pula untuk MRT dari East ke West, jadi proyek MRT Timur Barat. Kemudian juga Bapak Presiden minta agar proyek Proving Ground di Bekasi yang merupakan pengetesan otomotif dalam bentuk sirkuit dengan investasi sebesar 1,81 triliun, dan ini juga dilakukan oleh Toyota Suso, ini diminta untuk dilakukan percepatan karena ini menjadi penting untuk ekspor otomotif Indonesia. Beberapa negara lain, Thailand maupun Vietnam, mereka sudah memiliki Proving Ground. Kemudian tentu terkait dengan energi, tadi disampaikan juga bahwa Jepang akan melakukan kombinasi pembakaran dari amonia dengan batu bara. Diharapkan ini bisa sesuai dengan target Indonesia menjadi agenda dalam G20, yaitu transisi energi,
yang bisa dilakukan. Yang menjadi andalan Indonesia adalah terkait dengan yang akan dilakukan investment Jepang, prototipe untuk kombinasi atau co-firing amonia dengan batu bara. Selanjutnya tentu dalam pertemuan dengan Fukuda dan juga Nikkei dan juga bekas Perdana Menteri Suga, Bapak Presiden menjelaskan kerjasama yang sudah lama dan juga mengangkat isu terkait dengan tahun depan Indonesia akan memegang keketuaan daripada ASEAN dan Jepang memegang keketuaan daripada G7. Jadi saat Indonesia menjadi ASEAN dan Jepang menjadi ketua G20, tentu ini juga ada peringatan 65 tahun diplomasi Indonesia dengan Jepang. Di samping itu juga 50 tahun ASEAN dengan Jepang. Dan pertemuan ASEAN-Jepang tahun depan direncanakan akan dilakukan di Jepang. Dan pada saat itu akan ditelurkan semacam visi 50 tahun ke depan ASEAN dan Jepang. Dan tentunya dengan keketuaan Bapak Presiden Jokowi tentu kepentingan untuk ekonomi ke depan dan kerjasama strategis ke depan itu menjadi penting karena sesuai dengan apa yang pernah didorong oleh mantan Perdana Menteri Shinzo Abe bahwa Jepang adalah kemitraan strategis daripada Indonesia. Kemudian juga diangkat mengenai kerjasama sumber daya manusia, di mana tadi diingatkan oleh Yasuo Fukuda terkait dengan keberadaan Universitas Dharma Persada yang menjadi salah satu bagian dari kerjasama SDM Jepang dengan Indonesia.